Arga, seorang pemuda miskin yang hidup sederhana, tanpa sengaja jatuh cinta pada Naila, gadis cantik anak pengusaha kaya raya. Hubungan mereka penuh kebahagiaan dan kasih sayang, hingga Arga menemukan kenyataan pahit yang menghancurkan segalanya. Ayah Naila, Hendra, ternyata adalah pembunuh ayah Arga di masa lalu. Arga yang selama ini menyimpan dendam, harus memilih antara membalas kematian ayahnya atau mempertahankan cintanya pada Naila. Namun keadaan semakin rumit saat Hendra mengetahui hubungan mereka dan melakukan segala cara untuk memisahkan keduanya, bahkan mengancam nyawa Arga. Di tengah kebohongan, dendam, dan cinta yang terlarang ini, apakah Arga mampu bertahan? Ataukah cinta mereka harus berakhir tragis? Arga sudah terbiasa hidup susah sejak kecil. Ayahnya meninggal saat ia berusia 8 tahun dalam sebuah kejadian yang misterius. Ibunya ikut jatuh sakit setelah kepergian sang suami, hingga akhirnya meninggal juga beberapa tahun kemudian. Sejak itu, Arga menjalani hidup sendirian. Kini di usianya yang 22 tahun, Arga hanya bekerja serabutan di kota kecil pinggiran Jakarta. Pagi hari ia menjadi tukang parkir. Sore sampai malam ia membantu sebuah warung makan. Baginya, yang penting bisa makan, bayar kontrakan kamar kos kecil, dan masih ada sisa untuk menabung. Hari itu panas terik. Arga duduk di depan warung sambil menata gelas dan piring kotor. Ia menyeka keringat dengan handuk kecil lusuh yang selalu ia bawa. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada seorang gadis muda yang melintas di depan warung. Gadis itu memakai dres putih sederhana, rambut hitam panjang terurai, wajahnya teduh. Gadis itu terlihat kebingungan, seperti mencari alamat. "Mas," numpang tanya, "Jalan Melati di mana, ya?" Tanya gadis itu sopan. Arga berdiri cepat, agak canggung. "Oh, Jalan Melati? Itu lurus terus. Belok kanan di lampu merah. Habis itu kiri. Kalau jalan kaki agak jauh. Mau saya antar?" Gadis itu tersenyum. Senyum yang entah kenapa membuat dada Arga terasa hangat. "Boleh, kalau nggak merepotkan." Akhirnya, Arga mengantarkan gadis itu dengan motornya yang sudah tua. Sepanjang perjalanan, mereka mengobrol singkat. Dari situ Arga tahu namanya Naila. Ia mahasiswa semester 5 di salah satu universitas swasta ternama di Jakarta. Rumahnya di kompleks perumahan mewah, dan ia sedang mencari rumah temannya untuk mengerjakan tugas kelompok. Arga hanya mengangguk-angguk. Beda sekali dunianya dengan gadis itu. Namun entah kenapa, ia merasa nyaman berbicara dengan Naila. Tidak ada kesan sombong atau angkuh. Meski jelas dari penampilan Naila, ia berasal dari keluarga berada. Sampai di tujuan, Naila turun dan mengucapkan terima kasih. Sebelum pergi, ia sempat menoleh dan berkata, "Makasih ya, Mas Arga. Kalau nggak ada Mas tadi, mungkin saya nyasar jauh." Arga hanya tersenyum kiku. Ia tidak menyangka gadis cantik seperti Naila bisa mengingat namanya. Hari-hari berikutnya, takdir seperti sengaja mempertemukan mereka lagi. Naila ternyata sering melewati jalan depan warung tempat Arga bekerja, karena itu jalur tercepat menuju kampusnya. Kadang ia mampir membeli minum atau sekadar menyapa. Arga yang awalnya kaku, lama-lama mulai bisa bercanda. Naila juga tidak segan duduk sebentar mengobrol meski hanya 5 menit. "Mas Arga, kenapa sih kerja terus? Nggak kuliah?" tanya Naila suatu sore. Arga terdiam sebentar. Pertanyaan itu seperti menusuk bagian hatinya yang paling dalam. Dulu ada niat kuliah, tapi nggak ada biaya. Jadi ya kerja aja, buat bertahan hidup. Naila menunduk, merasa bersalah sudah bertanya. "Maaf, Mas, saya nggak bermaksud." Arga tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, hidup orang kan beda-beda. Saya sudah biasa begini." Percakapan singkat itu membuat Naila semakin kagum. Ia melihat ada ketulusan dan keikhlasan dalam diri Arga yang jarang ia temui pada orang lain. Sementara bagi Arga, perhatian Naila mulai tumbuh jadi sesuatu yang lebih dari sekadar kagum. Ia sering memikirkan gadis itu sebelum tidur, bertanya-tanya apakah Naila juga merasakan hal yang sama. Suatu hari hujan deras mengguyur kota.
Warung tempat Arga bekerja sepi pembeli. Ia duduk di pojok, sibuk mengelap meja. Tiba-tiba motor metik berhenti di depan warung, dan Naila turun sambil menenteng payung. "Mas Arga," panggilnya. Arga kaget. "Loh, Mbak Naila? Hujan-hujan gini kok kesini?" Naila masuk ke warung. Wajahnya sedikit pucat. "Saya tadi habis dari kampus. Tiba-tiba hujan deras. Motor mogok. Nggak tahu harus kemana. Terus saya ingat ada Mas di sini." Arga segera berdiri. "Biar saya cek motornya." Setelah dicek, ternyata motor Naila memang kemasukan air. Arga pun membantu memperbaikinya di bawah guyuran hujan. Tangannya kotor, bajunya basah. Tapi ia tetap tersenyum setiap kali Naila menatapnya khawatir. "Nggak apa-apa, Mbak. Saya sudah biasa begini," katanya. Saat motor akhirnya hidup kembali, Naila menatap Arga lama. Ada rasa haru yang sulit ia jelaskan. "Mas Arga, makasih banyak ya. Kalau nggak ada Mas, saya nggak tahu harus gimana." Arga mengangguk. "Sama-sama. Yang penting Mbak Naila aman." Dalam hati Naila, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada pemuda sederhana itu. Sesuatu yang membuatnya nyaman, bahkan lebih dari teman-teman kampusnya yang jauh lebih kaya. Malam itu, di kamar kos kecilnya, Arga tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Naila. Ia tahu, gadis itu jauh di luar jangkauannya. Anak pengusaha kaya, cantik, terpelajar. Sementara ia hanya pemuda miskin dengan masa lalu penuh luka. Namun hatinya tak bisa bohong. Ia jatuh cinta. "Bodoh," gumamnya sendiri. "Mana mungkin dia mau sama orang kaya aku?" Tapi setiap kali ia ingat tatapan Naila sore tadi, hatinya berdebar lagi. Sementara itu, di rumah besar penuh kemewahan, Naila duduk di kamarnya sambil menatap foto ayah dan ibunya. Ayahnya, Hendra, adalah pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan properti. Ibunya sudah meninggal sejak Naila kecil, jadi ia hanya tinggal berdua dengan sang ayah. Naila sebenarnya sangat menyayangi ayahnya, tapi kadang, ia merasa ayahnya terlalu keras, terlalu menuntut, dan terlalu menjaga nama baik keluarga. Entah kenapa malam itu, pikirannya tidak tenang. Ia teringat wajah Arga yang sederhana tapi penuh ketulusan. Senyum jujurnya, tangannya yang kotor memperbaiki motor, perhatiannya yang tulus. Naila tidak sadar kalau ia mulai jatuh cinta. Keesokan harinya, Naila sengaja mampir ke warung lagi. Arga terkejut melihatnya datang. "Mbak Naila, kok pagi-pagi kesini?" tanyanya. "Ada alasan," jawab Naila sambil tersenyum. "Saya mau traktir Mas Arga sarapan. Boleh, kan?" Arga terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Boleh, tapi saya biasanya makan di sini aja, Mbak." "Ya udah, makan di sini bareng. Saya yang bayar." Itulah pertama kalinya mereka makan bersama. Dari situ, hubungan mereka semakin dekat. Naila sering mencari alasan untuk bertemu. Arga yang awalnya ragu, mulai berani membuka hatinya. Namun tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang memperhatikan dari jauh. Seorang pria parubaya dengan wajah keras, duduk di dalam mobil mewah hitam. Ia adalah Hendra, ayah Naila. Melihat putrinya berduaan dengan seorang pemuda miskin membuat darahnya mendidih. Ia tidak bisa menerima hal itu. "Anak itu," gumam Hendra dengan tatapan tajam. "Kenapa wajahnya seperti orang itu?" Hendra menggertakkan giginya. Ada sesuatu dalam diri Arga yang membuatnya resah. Sesuatu yang menyeretnya kembali pada masa lalu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Di sisi lain, Arga sama sekali belum tahu siapa sebenarnya ayah Naila. Baginya, Naila hanya seorang gadis baik hati yang kebetulan jatuh dari langit ke dalam hidupnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa cinta yang mulai tumbuh indah itu akan segera berubah menjadi badai besar. Badai yang akan mengguncang hati mereka berdua, karena rahasia kelam masa lalu yang tidak bisa dihapus begitu saja. Hari-hari Arga terasa berbeda sejak semakin sering bertemu Naila. Jika dulu ia hanya bangun pagi untuk kerja lalu pulang malam dengan tubuh lelah,
Sekarang ada sesuatu yang membuatnya bersemangat. Bahkan hanya membayangkan senyum Naila saja sudah cukup membuatnya kuat menghadapi kerasnya hidup. Pagi itu, Arga baru saja selesai mengatur kursi di warung makan ketika terdengar suara motor berhenti di depan. Ia langsung menoleh. Benar saja, Naila turun dengan wajah ceria. "Mas Arga," panggilnya. Arga tersenyum, meski dalam hatinya deg-degan. "Mbak Naila, kau pagi-pagi udah kesini? Nggak ada kuliah?" "Ada sih, tapi siang. Jadi tadi sekalian lewat mau mampir dulu." "Boleh, kan?" jawab Naila sambil duduk di kursi warung. "Boleh banget, Mbak. Saya seneng malah," kata Arga polos. Naila tertawa kecil mendengar jawaban itu. Ia lalu memesan teh hangat, meski sebenarnya tidak terlalu haus. Alasannya sederhana, ia hanya ingin duduk lebih lama bersama Arga. Mereka mengobrol banyak hal, tentang kuliah Naila, tentang pekerjaan Arga, sampai hal-hal kecil seperti makanan favorit. Semakin lama, obrolan mereka semakin akrab. "Mas Arga suka baca buku nggak?" tanya Naila. "Jarang, Mbak. Kalau baca, paling koran bekas. Buku nggak pernah kebeli," jawab Arga jujur. Naila terdiam sebentar. "Nanti saya bawain buku deh, biar Mas bisa baca juga." Arga menggeleng cepat. "Jangan, Mbak. Saya malu. Buku kan mahal." "Justru itu. Kan saya punya banyak. Sayang kalau nggak dipinjemin." Arga tidak bisa menolak. Dalam hatinya, ia terharu karena ada orang yang begitu perhatian padanya. Hari-hari berikutnya, Naila semakin sering datang. Kadang ia membawa makanan untuk Arga. Kadang ia hanya mampir sebentar untuk menyapa. Arga pun mulai terbiasa dengan kehadirannya. Sampai suatu sore, Naila tiba-tiba datang dengan wajah cemberut. "Kenapa Mbak Naila?" tanya Arga sambil membersihkan meja. "Ayah saya marah. Katanya saya terlalu sering keluar rumah. Padahal cuma ke kampus sama mampir ke sini," jawab Naila kesal. Arga terdiam. Ada rasa takut mendengar ucapan itu. Bagaimana kalau ayah Naila tahu siapa dirinya? Bagaimana kalau hubungan mereka dilarang? Namun, melihat wajah kesal Naila, Arga mencoba menenangkan. "Mungkin ayah Mbak khawatir. Orang tua biasanya gitu." "Iya sih. Tapi ayah saya terlalu overprotektif. Rasanya kayak dikurung," ucap Naila pelan. Arga hanya bisa mengangguk. Ia tidak berani banyak komentar. Tapi dalam hati ia merasa aneh. Mengapa Naila, anak pengusaha kaya, terlihat begitu kesepian? Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Ia terus teringat perkataan Naila soal ayahnya. Ada rasa penasaran. Siapa sebenarnya ayah Naila? Tapi ia mencoba mengusir pikiran itu. Yang penting sekarang, hubungannya dengan Naila berjalan lancar. Di sisi lain, Naila juga sulit memejamkan mata. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Arga sudah lebih dari sekadar teman. Ada rindu setiap kali tidak bertemu. Ada bahagia setiap kali melihat senyum Arga. Namun, ia juga takut. Takut ayahnya mengetahui dan melarang keras. Beberapa hari kemudian, Naila mengajak Arga bertemu di sebuah taman dekat kampusnya. Tempat itu cukup sepi, jadi mereka bisa ngobrol tanpa khawatir dilihat orang. "Mas Arga." Naila membuka percakapan dengan ragu. "Iya, Mbak. Kalau misalnya saya bilang saya suka sama Mas Arga, Mas percaya nggak?" Arga terkejut. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak menyangka Naila akan mengatakan itu duluan. "Mbak Naila jangan bercanda," katanya gugup. "Aku serius," jawab Naila tegas. "Aku suka sama Mas Arga. Aku nggak peduli kamu siapa atau kerja apa. Yang aku tahu, kamu baik dan tulus." Arga menunduk. Ada rasa bahagia luar biasa, tapi juga takut. Ia tidak ingin Naila terluka karena status sosial mereka yang berbeda. "Mbak, aku juga suka sama Mbak Naila. Dari dulu. Tapi, apa nggak salah? Dunia kita beda banget. Biarin orang ngomong apa. Yang penting aku sama Mas," ucap Naila mantap. Arga menatap mata Naila.
Ketulusan gadis itu membuatnya luluh. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar menerimanya apa adanya. Sejak pengakuan itu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering bertemu diam-diam, makan bersama, bahkan jalan-jalan sederhana di taman kota. Bagi Naila, itu semua lebih membahagiakan daripada pesta mewah bersama teman-temannya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa bayangan gelap. Suatu sore, saat Arga mengantar Naila pulang, dari kejauhan seseorang memperhatikan mereka. Hendra, ayah Naila, melihat putrinya turun dari motor tua bersama seorang pemuda lusuh. Wajah Hendra langsung mengeras. Ia merasa ada yang tidak beres. Malamnya, Hendra memanggil Naila. "Kamu kenapa sering pulang diantar laki-laki itu?" tanyanya dingin. Naila kaget. "Ayah, itu teman, kok." "Teman macam apa?" "Dia miskin, bajunya lusuh, motor tuanya hampir rongsok. Kamu sadar nggak? Kamu anak siapa?" Suara Hendra meninggi. Naila menunduk. "Ayah, jangan lihat dari luar. Mas Arga orang baik. Nama dia Arga." Hendra terdiam. Wajahnya berubah. Ada sesuatu dalam nama itu yang membuatnya resah. Naila mengangguk. "Iya, kenapa?" "Tidak ada. Yang jelas, kamu dilarang berhubungan dengan dia lagi. Titik." Naila syok. "Ayah, kenapa? Apa salahnya Mas Arga?" Hendra tidak menjawab. Ia hanya menatap jauh, seperti menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Arga yang tidak tahu apa-apa tetap merasa bahagia. Malam itu ia menulis di buku catatannya. "Mungkin untuk pertama kalinya, aku merasakan hidupku berarti. Aku punya seseorang yang peduli. Naila." Namun, ia tidak tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Badai yang bukan hanya soal cinta beda status, tapi soal masa lalu kelam yang akan menghancurkan segalanya. Hari-hari setelah pertemuan tegang dengan ayahnya terasa berat bagi Naila. Ia tahu ayahnya melarang keras hubungannya dengan Arga, tapi hatinya tidak bisa begitu saja melepaskan. Setiap kali melihat Arga, semua larangan itu seperti menguap. Namun, larangan Hendra bukan tanpa alasan. Malam itu, setelah Naila masuk kamar, Hendra duduk di ruang kerjanya. Ia membuka sebuah lemari besi kecil yang sudah lama tidak disentuh. Dari dalamnya, ia mengeluarkan map coklat berisi dokumen-dokumen lama. Di antara kertas itu, ada foto seorang pria, ayah Arga. Wajahnya masih jelas terlihat meski foto sudah kusam. "Arman," gumam Hendra dengan suara rendah. "Kenapa anakmu muncul lagi di hidupku?" Tangannya bergetar. Ia teringat masa lalu kelam bertahun-tahun lalu, saat dirinya masih membangun bisnis properti. Ia menginginkan sebidang tanah di kampung yang sangat strategis. Pemiliknya, Arman, menolak menjual. Akhirnya, Hendra mengambil jalan pintas dengan menyewa orang untuk menyingkirkan Arman. Semua dilakukan secara diam-diam. Sejak itu, tanah tersebut jatuh ke tangannya, dan dari situlah bisnisnya berkembang pesat. Hanya satu hal yang ia pikir sudah terkubur. Anak kecil Arman yang malam itu menangis histeris di pemakaman. Anak kecil itu adalah Arga. Sementara itu, Arga sama sekali belum tahu kebenaran ini. Ia masih menjalani harinya dengan semangat baru. Meski sibuk bekerja, pikirannya selalu dipenuhi wajah Naila. Namun, dalam hati kecilnya, ada perasaan aneh. Setiap kali Naila bercerita tentang ayahnya, ia merasa tidak nyaman. Sampai suatu sore, ketika Arga sedang membersihkan gudang kecil di warung makan, ia menemukan sebuah koran lama yang dijadikan alas kardus. Koran itu sudah lusuh, tapi ada berita yang membuatnya tertegun. Judulnya, "Pemilik tanah meninggal tragis, diduga dibunuh karena menolak menjual." Di dalamnya ada foto ayahnya. Arga kaget, tangannya gemetar. Ia membaca ulang kalimat demi kalimat. Berita itu menyebutkan dugaan bahwa ada pihak tertentu yang mengincar tanah keluarga mereka untuk proyek besar. Nama yang disebut di artikel itu membuat jantung Arga serasa berhenti berdetak. Hendra Wijaya, pengusaha muda saat itu,
yang belakangan membeli tanah tersebut dengan harga murah setelah tragedi kematian ayahnya. Arga menjatuhkan koran itu. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Tidak mungkin. Ayahnya Naila? Gumamnya. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Kepalanya penuh pertanyaan. Apakah benar Hendra, ayah Naila, terlibat dalam kematian ayahnya? Semua potongan cerita terasa cocok. Ia masih ingat samar-samar saat kecil. Ibunya pernah menyebut nama Hendra sebagai orang yang merebut tanah mereka. Namun Arga tidak mau gegabah. Ia butuh bukti lebih kuat. Keesokan harinya, ia memberanikan diri pergi ke rumah lama peninggalan keluarganya di kampung, yang kini sudah menjadi tanah kosong dengan plang besar bertuliskan, milik PT Wijaya Property. Di sana, ia bertemu seorang lelaki tua penjaga tanah. Lelaki itu mengenalnya. Arga, kamu anaknya Arman, kan? Katanya kaget. Arga mengangguk. Iya, Pak. Bapak kenal ayah saya. Tentu, ayahmu orang baik. Kami semua di kampung tahu, dia nggak pernah mau jual tanahnya. Tapi waktu itu, tiba-tiba dia ditemukan meninggal. Katanya kecelakaan, tapi semua orang tahu, itu bukan kecelakaan biasa. Arga tercekat. Apa Bapak tahu siapa yang bikin begitu? Lelaki tua itu menunduk. Orang-orang cuma bisik-bisik. Katanya ada hubungannya sama pengusaha besar waktu itu. Siapa lagi kalau bukan Hendra Wijaya? Setelah ayahmu meninggal, tanahmu langsung dibeli murah. Sejak itu, bisnisnya melejit. Kata-kata itu seperti pisau menancap di dada Arga. Ia teringat wajah Naila. Gadis yang ia cintai ternyata anak dari orang yang menghancurkan hidup keluarganya. Arga pulang dengan hati remuk. Ia duduk di kamarnya, menatap kosong ke dinding. Perasaan cintanya pada Naila bercampur dengan amarah membara. Ia ingin menuntut balas. Tapi bagaimana caranya? Sementara itu, Naila terus menghubungi Arga. Mas, kenapa nggak balas chat? Kamu sibuk? Ya. Arga membaca pesan itu, tapi tidak sanggup membalas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Beberapa hari Arga menghindar. Naila merasa heran. Ia mencoba menunggu di warung. Tapi Arga selalu punya alasan untuk menghindar. Hingga akhirnya, Naila memberanikan diri mendatangi kos Arga. Mas Arga, panggil Naila sambil mengetuk pintu. Arga membuka dengan wajah letih. Mbak Naila, ngapain kesini? Aku bingung. Mas kenapa? Kenapa tiba-tiba menjauh? Aku ada salah apa? Tanya Naila dengan mata berkaca-kaca. Arga menunduk. Ia ingin berkata sejujurnya, tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia tega mengatakan bahwa ayah Naila adalah pembunuh ayahnya? Bukan salah kamu, Mbak. Aku nggak pantas buat kamu. Naila menggeleng keras. Jangan bilang gitu. Aku nggak peduli kata orang. Aku cuma peduli sama kamu. Arga menahan napas. Hatinya hancur. Ia ingin memeluk Naila. Tapi bayangan wajah ayahnya muncul, bercampur dengan berita koran yang ia temukan. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, Mbak, kita jangan ketemu dulu. Aku butuh waktu. Naila menangis. Mas, jangan kayak gini. Kalau ada masalah, kita bisa hadapi sama-sama. Arga menutup pintu perlahan. Ia bersandar dengan wajah penuh air mata. Dalam hatinya, ia berteriak, Aku sayang kamu, Naila. Tapi bagaimana kalau semua ini benar? Di sisi lain, Hendra semakin curiga. Ia mulai menyelidiki Arga diam-diam. Anak buahnya disuruh mencari informasi tentang latar belakang Arga. Beberapa hari kemudian, laporan itu sampai di tangannya. Namanya Arga, 22 tahun. Anak dari almarhum Arman, pemilik tanah yang dulu sempat berseteru dengan Anda, Pak. Mata Hendra melebar. Tangannya gemetar. Benar dia anak itu. Panik mulai melanda Hendra. Ia tahu, jika Arga sampai mengetahui kebenaran, reputasi dan hidupnya bisa hancur. Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Jaga dia. Kalau perlu, singkirkan. Perintah Hendra dengan suara dingin.
Arga yang masih bimbang tidak sadar bahwa dirinya kini dalam bahaya. Ia hanya tahu satu hal, cintanya pada Naila kini terjebak dalam dilema. Apakah ia harus mengikuti hatinya, atau menuntut balas dendam untuk ayahnya? Dan yang lebih menakutkan lagi, bagaimana jika Naila tahu kebenaran ini? Apakah gadis itu akan membencinya? Atau justru hancur karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh? Di kamar kos kecilnya, Arga menatap foto lama ayahnya yang ia simpan di dompet. Air matanya menetes. "Pak, apa yang harus aku lakukan?" Pagi itu, Arga duduk termenung di depan rumah kontrakan kecilnya. Di tangannya masih ada foto lama ayahnya yang sudah lusuh. Ia baru saja mendapat kabar dari salah satu warga tua di kampungnya, bahwa orang yang dulu menguasai tanah keluarganya adalah Hendra, ayah Naila. Fakta itu membuat hatinya seperti diremas. Arga menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, jadi selama ini orang itu yang merenggut hidupmu," gumamnya lirih. Ia merasa seakan semua yang sudah ia bangun bersama Naila hancur begitu saja. Di sisi lain, Naila sedang bersiap-siap untuk kuliah. Ia mencoba menghubungi Arga lewat ponselnya, tapi panggilannya tidak dijawab. "Arga, kenapa ya akhir-akhir ini selalu menghindar?" katanya sambil menatap layar dengan cemas. Pertemuan yang dingin. Siang harinya, Naila akhirnya menemui Arga di warung kopi tempat mereka biasa bertemu. Tapi kali ini suasananya berbeda. Arga terlihat dingin, wajahnya penuh beban. "Arga, kamu kenapa? Aku hubungin dari tadi nggak kamu angkat," tanya Naila lembut. Arga terdiam lama. Ia ingin mengatakan kebenaran, tapi lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ayah gadis yang ia cintai adalah orang yang membunuh ayahnya sendiri? "Aku cuma lagi banyak pikiran, Nai," jawabnya singkat. Naila menghela napas. "Kalau ada masalah, kamu bisa cerita ke aku. Jangan dipendam sendiri." Arga menunduk. "Ada hal yang aku nggak bisa ceritain sekarang. Tapi tolong, jangan tanya dulu." Naila hanya mengangguk, meski hatinya diliputi rasa penasaran. Ia merasakan ada sesuatu yang besar yang sedang Arga sembunyikan. Hendra mengetahui. Beberapa hari kemudian, Hendra akhirnya tahu bahwa putrinya sering bertemu dengan Arga. Dari laporan salah satu anak buahnya, Hendra mulai curiga. Ia pun meminta Naila untuk bertemu dengannya di ruang kerja. "Naila, Papa dengar kamu sering jalan sama anak kampung itu. Namanya siapa?" "Arga." Hendra membuka pembicaraan dengan nada tajam. Naila menatap ayahnya dengan berani. "Iya, Pak. Dia pacar aku." Hendra langsung berdiri dari kursinya. "Pacar? Kamu sadar nggak siapa dia? Dia itu bukan orang selevel sama kita. Papa nggak mau kamu hancurin masa depan cuma gara-gara cowok miskin kayak dia." "Pak, jangan lihat dia dari harta. Arga orang baik, tulus, dan aku cinta sama dia," balas Naila dengan suara bergetar. Hendra mengepalkan tangan. Amarahnya meluap. "Pokoknya Papa larang kamu ketemu dia lagi. Kalau kamu masih ngelawan, jangan salahin Papa." Naila keluar dari ruangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mengerti kenapa ayahnya begitu membenci Arga padahal mereka baru kenal. Ada sesuatu yang janggal. Rahasia lama. Malam itu, Arga memberanikan diri menemui salah satu orang tua di kampungnya, Pak Surya, yang dulu saksi mata kejadian kelam itu. Mereka duduk di teras rumah sederhana dengan cahaya lampu minyak yang temaram. "Pak, tolong ceritain semua, biar saya nggak hidup dalam kebingungan lagi," pinta Arga serius. Pak Surya menghela napas panjang. "Waktu itu, ayahmu menolak menjual tanah ke Hendra. Tanah itu subur, warisan keluarga. Tapi Hendra nggak terima penolakan. Malamnya, ayahmu ditemukan meninggal. Orang-orang yakin Hendra dalangnya, tapi dia punya uang dan kekuasaan, jadi kasusnya ditutup begitu saja." Arga terdiam. Rahang dan tangannya mengepal. Semua kepingan puzzle kini jelas. Tidak ada lagi keraguan bahwa Hendra adalah orang yang telah menghancurkan keluarganya. Jadi benar, Naila adalah anak dari pembunuh ayahku.
Gumam Arga dengan suara penuh emosi. Pertengkaran. Keesokan harinya, Naila nekat menemui Arga di kontrakannya. Ia ingin mencari tahu kenapa Arga berubah akhir-akhir ini. Arga, aku nggak tahan. Kenapa kamu berubah? Ada apa sebenarnya? Naila menatapnya penuh harap. Arga mengalihkan pandangan. Nai, lebih baik kamu jangan dekat sama aku lagi. Naila terkejut. Kenapa? Kamu nggak cinta sama aku lagi? Aku cinta sama kamu, Nai. Tapi ada hal besar yang nggak bisa aku terima. Hubungan kita nggak mungkin diterusin, jawab Arga dengan suara serak. Arga, jangan ngomong gitu. Apa ini ada hubungannya sama papa? Dia memang nggak suka sama kamu, tapi kita bisa lewatin semua bareng-bareng. Arga menatap Naila, lalu berkata dengan getir, Papa kamu adalah orang yang membunuh ayahku. Naila langsung terdiam. Wajahnya pucat. Hatinya seperti disambar petir. Apa? Kamu serius? Suaranya bergetar. Arga mengangguk pelan. Aku dapat semua buktinya. Papa kamu yang bikin keluargaku hancur. Gimana aku bisa nerima itu? Air mata Naila langsung jatuh. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa, pada lelaki yang ia cintai, atau pada ayah yang membesarkannya. Naila menggugat ayahnya. Malam itu, Naila pulang dengan hati hancur. Ia menemui ayahnya dan langsung menodongkan pertanyaan. Pak, jawab jujur, apa papa pernah bunuh ayahnya Arga? Hendra terkejut mendengar itu. Apa? Siapa yang bilang begitu? Arga. Dia tahu semuanya. Jangan bohong, Pak. Naila berteriak. Hendra mencoba menenangkan diri. Naila, jangan percaya sama omong kosong itu. Papa nggak pernah bunuh siapapun. Tapi Naila tidak mudah percaya. Kenapa papa larang aku sama Arga? Kenapa papa seolah sembunyiin sesuatu? Hendra tidak bisa menjawab. Diamnya justru semakin membuat Naila curiga. Ia lalu menangis dan berlari ke kamarnya. Arga dilanda dilema. Di kontrakannya, Arga duduk termenung semalaman. Kata-kata Naila terus terngiang di kepalanya. Ia memang ingin balas dendam, tapi di sisi lain ia tidak ingin melukai hati gadis yang ia cintai. Kalau aku terus sama Naila, aku bakal hidup dengan bayang-bayang dendam. Tapi kalau aku ninggalin dia, hatiku hancur. Aku harus pilih yang mana? Arga bergumam dengan suara berat. Dilema itu membuatnya sulit tidur. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun pilihan yang ia buat, akan ada hati yang tersakiti. Hari-hari setelah kejadian di rumah makan itu tidak pernah sama lagi bagi Arga. Kepalanya penuh dengan bayangan wajah Hendra, sosok lelaki paruh baya yang kini ia tahu adalah pembunuh ayahnya. Setiap malam Arga terjaga, menatap langit-langit kamar kos sempitnya sambil menggenggam foto ayahnya yang sudah usang. Naila tidak tahu apa-apa. Dia tidak salah, batinnya berulang kali. Tapi, setiap kali bayangan ayahnya yang terkapar karena ulah Hendra muncul, hatinya mendidih. Di sisi lain, Naila justru semakin dekat dengannya. Gadis itu sering datang diam-diam, mengantar makanan, atau sekadar menemani Arga berbicara. Naila tidak sadar bahwa cinta yang sedang mereka jalani itu kini berdiri di atas jurang rahasia besar yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Suatu sore, Arga memberanikan diri menemui pamannya, Surya, yang dulu merawatnya setelah ayahnya terbunuh. Surya kini tinggal di pinggiran kota, bekerja sebagai sopir angkot. Paman, aku sudah tahu siapa pelaku pembunuhan ayah dulu, ucap Arga dengan suara berat. Surya menoleh cepat. Wajahnya tegang. Kamu sudah tahu? Siapa? Hendra, ayah Naila. Surya terdiam cukup lama, lalu menghela napas panjang. Aku sudah menduganya sejak lama, tapi aku tidak punya bukti kuat untuk melawannya. Dia punya uang, punya orang dalam, sementara kita hanya rakyat kecil. Kalau kamu mencoba menantang dia, hidupmu bisa hancur. Tapi paman, aku tidak bisa diam. Aku mencintai Naila, tapi ayahnya adalah orang yang membunuh ayah. Bagaimana aku harus menghadapi ini?
Surya menatap keponakannya dengan penuh iba. Kalau kau cinta Naila, lindungi dia. Jangan biarkan dia menanggung dosa ayahnya. Tapi kalau kau ingin membalas dendam, kau harus siap kehilangan segalanya, termasuk dia. Kata-kata itu menusuk hati Arga. Ia pulang dengan pikiran semakin kacau. Di rumah besar keluarga Hendra, sang pengusaha itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia mendapati Naila pulang larut malam dan mendesaknya. "Kamu sering kemana, Naila? Jangan bilang kamu masih dekat dengan anak miskin itu." Naila mencoba membela diri. "Arga bukan sembarangan orang, Ayah. Dia baik, pekerja keras, dan tulus padaku. Aku bahagia bersamanya." "Tutup mulutmu. Kamu tahu siapa dia? Dia anak dari keluarga yang dulu berurusan dengan ayah. Kalau kamu dekat dengannya, dia hanya akan menyeret nama baik keluarga kita," bentak Hendra sambil menatap tajam. Naila terkejut. Belum pernah ia mendengar ayahnya semarah itu. "Ayah, apa maksudnya? Keluarga Arga pernah berurusan dengan kita?" Wajah Hendra berubah dingin. Ia sadar sudah bicara terlalu banyak. "Sudahlah, jangan banyak tanya. Jauhi dia. Itu perintah ayah." Tapi peringatan itu justru menambah rasa penasaran Naila. Beberapa hari kemudian, Naila menemui Arga di sebuah taman kota. Wajahnya tegang. "Arga, ayahku melarang aku bertemu denganmu. Dia bilang keluargamu pernah punya masalah besar dengan keluargaku. Apa maksudnya?" Arga terdiam. Dadanya sesak. Inilah momen yang paling ia takuti. "Nai, aku tidak ingin kamu terluka. Tapi kau harus tahu, ayahmu, dia orang yang membunuh ayahku dulu," ucap Arga lirih. Naila terbelalak. Wajahnya pucat. "Apa? Tidak mungkin. Ayahku tidak mungkin melakukan itu." "Itu kenyataannya, Nai. Aku punya saksi." Paman Surya melihat semua kejadian. "Ayahmu merebut tanah dan usaha ayahku, lalu membuat ayahku terbunuh." Air mata Naila menetes. Ia mundur beberapa langkah, menatap Arga dengan bingung. "Kenapa baru sekarang kau bilang? Jadi selama ini kau mendekatiku hanya untuk balas dendam, ya?" "Tidak, Nai. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak pernah berpikir semua ini akan terjadi. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku padamu." Naila menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berlari pergi meninggalkan Arga. Setelah kejadian itu, Naila diam-diam mulai menyelidiki masa lalu ayahnya. Ia membuka dokumen lama di kantor, mencari arsip tanah yang pernah dibeli Hendra. Di sana, ia menemukan catatan yang mencurigakan. Sebuah transaksi tanah yang dulunya milik keluarga Arga, diikuti laporan kecelakaan misterius yang menewaskan ayah Arga. Hatinya hancur. Perlahan, kebenaran yang disembunyikan ayahnya mulai terbuka. Malam itu, Naila memberanikan diri bertanya langsung pada ayahnya. "Ayah, jawab jujur. Apa benar ayah punya urusan dengan keluarga Arga sampai ayahnya meninggal?" Hendra membanting gelas di meja. Nadanya marah. "Jangan campuri urusan ini, Naila. Semua yang ayah lakukan demi masa depanmu, demi keluarga kita. Jangan biarkan anak itu merusak semuanya." "Jadi benar ayah bersalah?" tanya Naila dengan suara bergetar. Hendra tidak menjawab. Diamnya justru menjadi jawaban paling menyakitkan. Naila menangis, merasa dikhianati. Di kamarnya, Arga semakin tersiksa. Ia tahu Naila kini mungkin membencinya karena membuka rahasia itu. Tapi di sisi lain, ia merasa sedikit lega karena kebenaran akhirnya keluar. Paman Surya datang lagi menemuinya. "Arga, jangan gegabah. Kalau kau berhadapan langsung dengan Hendra, nyawamu bisa terancam." Dia tidak segan-segan menyingkirkan orang yang menghalangi jalannya. "Tapi aku tidak bisa terus hidup dengan bayangan dendam ini, Paman. Aku harus memilih, apakah aku tetap memperjuangkan Naila atau aku menuntut balas untuk ayah." Surya menepuk bahunya. "Kalau kau pilih Naila, kau harus rela melepaskan dendam. Tapi kalau kau pilih dendam, kau harus siap kehilangan cinta itu.
Kau tidak bisa punya keduanya sekaligus. Arga hanya menunduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Suatu malam, Naila menghubungi Arga lewat pesan singkat. Temui aku di jembatan lama. Aku harus bicara. Arga datang dengan hati berdebar. Saat melihat Naila, wajah gadis itu terlihat lelah. Matanya sembab karena menangis. Arga, aku sudah tahu semuanya. Ayahku memang bersalah, ucap Naila dengan suara lirih. Arga terkejut. Kau percaya padaku? Naila mengangguk pelan, lalu menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencintaimu, tapi aku juga tidak bisa membenci ayahku. Dia tetap orang tua yang membesarkanku. Arga menggenggam tangannya. Aku juga tidak ingin kau menderita, Nai. Aku hanya ingin keadilan untuk ayahku. Tapi sekarang aku sadar, mungkin keadilan itu tidak bisa kudapatkan dengan cara membalas dendam. Aku tidak ingin kehilanganmu. Mereka berpelukan di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Tapi kebersamaan itu hanya sekejap, karena dari kejauhan seseorang sedang mengawasi mereka. Hendra. Arga duduk di teras rumah kecilnya malam itu. Angin berhembus pelan, tapi hatinya justru penuh dengan badai. Ia memikirkan wajah Naila, senyum lembut yang selalu menenangkan, tatapan tulus yang membuatnya merasa berarti. Tapi semua itu tercampur dengan bayangan wajah Hendra, pria yang menghancurkan hidup keluarganya. Sejak ibunya meninggal, Arga sering merasa sendirian. Hanya ada dendam yang selalu ia bawa dalam hatinya. Tapi sekarang, ketika ia mulai merasakan arti cinta dari Naila, beban itu semakin berat. Ia merasa seolah sedang berdiri di persimpangan jalan, memilih cinta atau dendam. Namun, yang membuatnya paling takut adalah kenyataan bahwa Naila sama sekali tidak tahu siapa ayahnya sebenarnya. Di depan Naila, Hendra adalah sosok pengusaha sukses, penyayang keluarga, dan ayah yang dihormati. Tapi bagi Arga, Hendra adalah pembunuh, orang yang membuat ayahnya mati dengan tidak adil. Arga mengepalkan tangannya. Malam itu, ia hampir memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Naila. Tapi ia teringat kata-kata sahabatnya. Dimas, lu yakin Naila bakal percaya? Itu ayahnya sendiri. Ga, kalau lu salah langkah, bukan cuma hubungan lu yang hancur, tapi Naila juga bakal sakit banget. Arga sadar Dimas ada benarnya. Tapi sampai kapan ia bisa terus menyembunyikan kebenaran? Pertemuan di restoran. Keesokan harinya, Naila mengajak Arga bertemu di sebuah restoran sederhana dekat kampus. Naila terlihat ceria, memakai dress putih sederhana yang membuatnya tampak semakin anggun. Ga, aku ada kabar baik, ucap Naila sambil tersenyum. Apa tuh? Arga berusaha tersenyum, meski pikirannya masih kacau. Ayah akhirnya nggak terlalu keras lagi sama aku. Dia bilang kalau aku bahagia sama kamu, dia bakal coba ngerti. Walaupun aku tahu, dia masih belum sepenuhnya setuju. Ucapan Naila membuat Arga terdiam. Ia hampir tidak percaya. Hendra, orang yang selama ini membencinya, mulai melunak. Ayah aku memang agak keras, tapi aku yakin dia sebenarnya baik. Kamu cuma butuh waktu buat bikin dia percaya sama kamu. Lanjut Naila sambil menggenggam tangan Arga. Arga menelan ludah. Hatinya semakin bergejolak. Bagaimana bisa Naila begitu polos? Bagaimana bisa dia menyebut pria itu baik? Sementara Arga tahu siapa Hendra sebenarnya? Nai. Suara Arga bergetar. HM. Naila menatapnya lembut. Kalau suatu hari kamu tahu ada sesuatu yang buruk tentang orang yang kamu sayang, apa kamu masih bisa mencintai orang itu? Naila tampak heran. Maksud kamu? Ya, misalnya, kalau ternyata ada rahasia kelam, sesuatu yang gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Naila tersenyum tipis. Gak, semua orang punya masa lalu. Tapi buat aku, yang penting adalah orang itu sekarang siapa. Aku selalu percaya kebenaran bakal muncul, tapi itu nggak akan mengubah rasa sayang aku. Jawaban Naila menusuk hati Arga. Ia merasa semakin terikat dengan gadis itu, tapi sekaligus semakin sulit untuk melepaskan. Sementara itu,
Hendra tidak tinggal diam. Meski di depan Naila ia pura-pura melunak, sebenarnya ia masih berusaha mencari cara untuk memisahkan putrinya dari Arga. Suatu malam, Hendra memanggil asistennya, Surya. Cari tahu semua tentang Arga. Aku nggak mau ada satupun informasi yang kelewat, tegas Hendra. Surya mengangguk. Baik, Pak. Tapi kenapa Bapak terlihat begitu khawatir? Bukankah anak itu hanya mahasiswa biasa? Hendra menghela napas panjang. Dia bukan sembarangan. Ada sesuatu di dirinya yang bikin aku nggak tenang. Cari tahu keluarganya, asal-usulnya, semuanya. Surya segera melaksanakan tugasnya. Tak butuh waktu lama, ia kembali membawa sebuah map berisi data tentang Arga. Ini, Pak, semua informasi tentang Arga. Hendra membuka map itu. Saat membaca nama ayah Arga, darahnya berdesir. Ia hampir menjatuhkan map itu dari tangannya. Bram, gumamnya pelan. Wajahnya langsung pucat. Surya menatapnya bingung. Bapak kenal orang ini? Hendra tidak menjawab. Ingatannya kembali ke masa lalu, saat ia bersama beberapa orang suruhannya mengatur kecelakaan yang menewaskan Bram, ayah Arga, demi menguasai tanah milik keluarganya. Tidak mungkin, bocah itu anaknya Bram. Suara Hendra bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hendra merasa takut. Bukan takut kehilangan kekuasaan atau hartanya, tapi takut rahasia kelamnya terbongkar melalui putrinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Arga tanpa sengaja mendengar percakapan Surya dengan salah satu anak buah Hendra di sebuah kafe. Mereka membicarakan soal masa lalu Hendra yang kelam. Kalau sampai rahasia itu terbongkar, habis kita semua, kata salah satu dari mereka. Apalagi sekarang si Arga itu ternyata anaknya Bram. Situasi makin bahaya, jawab Surya. Arga tercekat, jantungnya berdetak kencang. Jadi benar, Hendra memang pembunuh ayahnya. Dan kini Hendra juga tahu siapa dirinya sebenarnya. Arga segera pulang dengan perasaan campur aduk. Ia ingin langsung menemui Naila dan menceritakan semuanya. Tapi di sisi lain, ia takut menghancurkan hati gadis itu. Malam itu, Arga curhat pada Dimas. Dim, gua nggak kuat lagi. Naila harus tahu siapa ayahnya. Dimas menatap sahabatnya serius. Lu yakin? Lu siap kalau setelah itu Naila benci sama lu? Bisa jadi dia malah lebih percaya sama ayahnya daripada sama lu. Tapi gua nggak bisa terus hidup kayak gini. Dim, setiap kali lihat wajah Hendra, gua inget gimana ayah gua mati. Gua nggak bisa pura-pura lupa. Dimas menghela napas. Kalau gitu, siapin diri lu, karena setelah lu buka semua ini, hidup lu nggak bakal sama lagi. Lu bisa kehilangan Naila. Gak. Arga menunduk. Ia tahu Dimas benar, tapi hatinya sudah bulat. Beberapa hari kemudian, Naila mengajak Arga ke rumahnya. Hendra juga ada di sana. Suasana tegang langsung terasa begitu Arga masuk. Silakan duduk, Arga, kata Hendra dengan senyum tipis yang penuh kepalsuan. Arga hanya mengangguk, duduk di sebelah Naila. Ayah, aku bawa Arga biar ayah bisa lebih kenal dia, ucap Naila polos. Hendra menatap Arga tajam, seakan ingin menelanjangi hatinya. Arga juga menatap balik tanpa gentar. Di dalam hati, ia berteriak, "Kau pembunuh ayahku." Percakapan berlangsung kaku. Hendra beberapa kali mencoba menyinggung asal-usul Arga, tapi Arga menjawab seperlunya. Naila sendiri tidak menyadari ketegangan itu. Namun di akhir pertemuan, Hendra mendekati Arga. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Kalau kamu sayang sama Naila, tinggalkan dia. Kalau tidak, kamu sendiri yang akan menyesal." Arga terdiam, tapi dalam hatinya ia justru semakin yakin. Sudah saatnya kebenaran terungkap. Malam itu suasana rumah Hendra terasa mencekam. Semua rahasia akhirnya terbongkar. Naila duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata sembab. Air matanya tak berhenti jatuh. Di depannya, Arga berdiri dengan napas terengah. Baru saja selesai mengungkapkan kebenaran pahit tentang masa lalu ayah Naila. Hendra, pria yang selama ini terlihat berwibawa,
kini justru terlihat rapuh. Wajahnya tegang, matanya merah, tangannya gemetar. "Jadi, benar semua yang kamu katakan, Arga?" tanya Naila dengan suara bergetar, menoleh pada ayahnya. Hendra menunduk. "Ayah, memang pernah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Itu semua demi membangun masa depan kita." "Kesalahan besar?" Naila membentak. Tangisnya pecah. Ayah membunuh ayahnya Arga hanya demi tanah dan harta. Itu bukan kesalahan, itu kejahatan. Arga menatap Naila. Hatinya terasa hancur. Ia tak tega melihat gadis yang ia cintai harus menanggung beban dosa besar orang tuanya. "Naila," suara Arga pelan, mencoba menenangkan. "Kamu tidak bersalah dalam semua ini. Jangan salahkan dirimu." Namun Naila justru semakin menangis keras. "Tapi aku anak dari orang yang membunuh ayahmu. Bagaimana aku bisa menghadapi kamu lagi, Arga?" Suasana semakin panas. Hendra berdiri, suaranya keras. "Cukup, aku tidak akan biarkan kamu, Arga, merusak keluarga ini dengan membuka luka lama. Aku sudah menebus semua itu dengan kerja keras membesarkan perusahaan ini. Kalau kamu mau menuntut balas, lakukan pada aku. Jangan bawa-bawa Naila." Arga mengepalkan tangannya. Dendam lama yang ia simpan sejak kecil benar-benar membara. Ia teringat wajah ayahnya yang jatuh tak berdaya di tanah, suara ibunya menangis, dan malam kelam yang merenggut semua kebahagiaan keluarganya. Namun, di depan matanya kini ada Naila, gadis yang tulus mencintainya, yang bahkan rela melawan ayahnya sendiri demi mempertahankan cinta mereka. Hatinya koyak. "Aku punya semua bukti," kata Arga akhirnya dengan suara dingin. "Surat tanah, saksi, dan rekaman lama. Kalau aku mau, besok polisi akan menyeretmu, Pak Hendra." Naila menoleh cepat pada Arga. Wajahnya penuh ketakutan. "Arga, jangan lakukan itu. Kalau ayah masuk penjara, hidupku hancur." Arga menatap Naila. Matanya berkaca-kaca. "Lalu bagaimana dengan hidupku, Naila? Ayahku sudah mati karena dia. Apa aku harus pura-pura tidak terjadi apa-apa hanya demi kamu bisa tetap bahagia?" Tangisan Naila semakin keras. Ia memegang tangan Arga, gemetar. "Aku mohon, jangan hukum aku karena dosa ayahku." Suasana hening beberapa detik. Arga menunduk. Hatinya benar-benar terbelah. Akhirnya, Arga menarik napas panjang. Suaranya berat, penuh emosi. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang dendam. Setiap malam aku berjanji pada diriku sendiri, suatu saat aku akan membuat pelakunya membayar. Tapi setelah aku bertemu kamu, Naila, hatiku berubah. Aku sadar, membalas dendam tidak akan menghidupkan ayahku lagi." Hendra terkejut mendengar kata-kata itu. Naila pun tertegun. Air matanya mengalir deras. "Aku tidak akan membawa kasus ini ke polisi," lanjut Arga. "Tapi, Pak Hendra, mulai hari ini, jangan pernah lagi coba memisahkan aku dan Naila. Kalau tidak, aku tidak akan segan membuka semuanya." Hendra terdiam. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Ia sadar, Arga bisa saja menghancurkan hidupnya seketika. Naila langsung memeluk Arga sambil menangis. Terima kasih, Arga. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau kamu benar-benar menuntut ayahku." Arga membalas pelukan itu. Namun dalam hatinya, luka lama tetap terasa. Meski ia memutuskan untuk tidak membalas dendam dengan cara hukum, rasa sakit kehilangan ayahnya tidak akan pernah hilang. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mereka perlahan kembali berjalan. Hendra menjadi jauh lebih pendiam. Rasa takut dan penyesalan membuatnya tidak lagi seangkuh dulu. Naila tetap mendampingi Arga, berusaha menunjukkan bahwa cinta mereka lebih kuat dari dosa masa lalu. Namun bagi Arga, hubungan ini tetap penuh ujian. Kadang ia masih dihantui pertanyaan, apakah benar keputusannya melepaskan dendam adalah pilihan terbaik? Di sebuah sore yang tenang, Arga dan Naila duduk di tepi pantai. Angin laut bertiup pelan, membawa aroma asin yang khas. "Arga,
Naila memegang tangan kekasihnya. Terima kasih karena kamu memilih cinta kita, bukan dendam. Arga tersenyum tipis. Aku lakukan ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku tidak mau selamanya hidup dalam kebencian. Ayahku pasti ingin aku melanjutkan hidup, bukan terjebak di masa lalu. Naila menatapnya penuh haru. Aku janji, aku akan selalu ada di samping kamu. Aku tahu perjalanan kita tidak akan mudah, tapi aku percaya kita bisa menjalaninya bersama. Arga mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit lega. Meski masa lalunya penuh luka, ia akhirnya bisa melangkah ke depan dengan orang yang ia cintai. Cinta itu mungkin lahir dari tragedi, tapi justru disitulah kekuatannya.